Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini Tukang Cat Depan Rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Piye kabare lur? Masih semangat mengulik seputar skining carbon forged ataupun carbon fiber yang metalik kok luntur ataupun yang warna-warna itu kok bisa luntur warnanya? Kenapa ya lur ya? Nah oke lur, jadi di video kali ini akan kita bahas seputar skining carbon forged yang menggunakan metalik warna ya lur. Jadi nanti ada tipsnya agar tidak dapat yang luntur untuk metaliknya itu bagaimana ya lur. Karena untuk model metalik yang sudah dalam anyaman carbon fiber seperti ini jarang yang luntur di awal ya lur. Memang lama-kelamaan ini akan tetap luntur juga, cuman di pengerjaan awal itu jarang sekali kita jumpai yang luntur yang sudah anyaman carbon fiber seperti ini. Lalu kenapa kalau kita gunakan model metalik seperti ini pada skining carbon forged atau campuran metalik pada carbon forged itu kok sering luntur di awal ya saat pengecoran itu? Kenapa ya lur ya? Padahal untuk metalik yang digunakan ini jenisnya sama dengan serat yang ada di anyaman carbon fiber tadi ya lur. Jadi ini kenapa kok bisa luntur sebenarnya itu. Dan kebetulan kemarin saya baru beli online carbon forged yang masih panjang-panjang seperti ini. Cuman ini kayaknya mudah berambut ya lur. Dan saya dikasih bonus sama yang jual itu metalik seperti ini. Ini ada tulisannya ya lur, sedikit bonus. Jadi saya beli carbon forged itu dikasih bonus metalik warna seperti ini atau model serat metalik warna ini ya lur. Dan ini nanti akan kita pergunakan sambil kita tes apakah ini luntur atau tidak ya lur, dan bagaimana cara mengetesnya sebelum digunakan atau sebelum kita tempelkan. Spill nama tokonya bang. Untuk nama tokonya itu Popo Garage tulisannya lur, atau bacanya itu Popo Garage. Nanti saya tulis di deskripsi. Pokoknya terima kasih untuk bonus metaliknya seperti ini. Nanti akan kita tes semua baru akan kita gunakan ya lur. Cuman di sini untuk carbon forgednya saya masih menggunakan yang Sprito 12K. Ini saya cincang secara abstrak. Jadi saya masih menggunakan yang ini untuk carbon forged yang model lebar-lebar ya lur. Nah oke lur, jadi untuk body yang akan kita skining carbon forged yaitu ini di bagian body kasarnya atau di bagian body plastiknya. Sebelum kita skining carbon forged, untuk bodinya ini akan kita amplas menggunakan grid amplas ukuran 80. Jadi kita menggunakan amplas kasar ya lur, agar permukaannya itu ada baret yang dalam. Kemudian setelah beres pengamplasan untuk bodinya ini kita beri goresan lagi menggunakan cutter seperti ini. Bertujuan agar lem yang akan kita gunakan nanti itu lebih merekat dengan kuat ya lur. Dan hasilnya seperti ini setelah kita siapkan, dan ini yang sudah kita baretin menggunakan cutter tadi dan juga amplas kasar. Kemudian untuk di bagian lubang ini kita tutup menggunakan lilin mainan atau malem kalau saya menyebutnya di sini. Nah oke lur, jadi kita lanjut ke prosesnya. Di sini ada epoxy resin dan hardinernya ini sudah kita takar dan kita aduk. Jadi ini sudah kita campur ya lur. Kemudian untuk metaliknya tadi ini sebelum digunakan itu wajib kita tes terlebih dahulu. Jadi ini apakah akan luntur atau tidak itu kita tes terlebih dahulu ya lur. Dengan cara kita potong sedikit atau kita ambil sedikit seperti ini, mau diletakkan di meja ataupun di lantai itu terserah. Dan kemudian di sini akan kita cor. Loh kok hilang? Ini kabur metaliknya ya lur. Jadi di sini kita olesin saja terlebih dahulu untuk epoxy resinnya di meja ini ya lur ya, di tempat kayu. Lalu kemudian kita letakkan metalik warnanya ini biar lengket tidak kabur lagi. Lalu kemudian kita olesin menggunakan bahan yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan epoxy resin dan hardener ya lur. Untuk teman-teman yang menggunakan resin polyester bagaimana? Ya sama, untuk ngetesnya seperti ini ya lur. Jadi kita tempelkan metaliknya itu ke lantai ataupun ke media yang tidak terpakai. Kemudian tes kita cor. Cornya tebal nggak masalah, jadi ini luntur atau enggak itu kelihatan. Semisalnya luntur, buang, nggak usah dipakai ya lur. Jadi semisal ini tidak luntur, itu baru bisa digunakan atau kita pakai. Kemudian setelah seperti ini juga tidak menjamin akan tidak luntur ya lur, nanti juga masih ada penyebab luntur lainnya.
Nah oke lur, jadi di sini kita olesin dulu untuk epoxy resin. Ini sudah kita tambahkan pigmen resin warna hitam. Kemudian untuk metalik atau serat warnanya tadi akan kita tabur terlebih dahulu ya lur. Jadi di sini untuk metaliknya akan ada di bawah karbon forgetnya. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari atau resiko terkena amplas nantinya ya lur. Jadi di sini kita tabur terlebih dahulu, setelah itu baru masuk untuk karbon forgetnya. Untuk karbon forgetnya mau ditabur seperti ini boleh, mau disusun dari satu persatu seperti ini juga bisa. Yang penting untuk penempelannya itu tidak terlalu tebal karena nanti bisa menghilangkan bentuk dari bodinya itu sendiri. Setelah kiranya beres penempelan, di sini saat lemnya itu kering sentuh, ini kita tekan-tekan seperti ini ya lur. Jadi agar metalik dan juga karbon forgetnya nanti itu mengikuti ke bentuk media. Kemudian setelah itu kita keringkan kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi ini kita keringkan terlebih dahulu. Lalu kemudian di sini akan kita cor. Untuk pengecoran di sini saya menggunakan epoxy resin ya lur. Untuk yang menggunakan resin polyester juga bisa. Jadi untuk pengecorannya itu pastikan itu tidak meler atau cairan itu tidak bergeser ya lur. Karena sifat alami dari cairan itu sendiri pasti mengalir jika terlalu tebal. Jadi di sini kita cocol-cocol seperti ini, itu tipis saja ya lur. Sekiranya sudah terkena cocolan itu nggak usah dicocolin lagi. Jadi biar metaliknya itu tidak luntur karena cairan dari epoxy resin yang bergeser, karena itu juga menjadi penyebab lunturnya metalik warna itu karena pengecoran kita meler dan bisa menyebabkan warna dari metaliknya itu ikut mengalir atau jadi terlihat meler ya lur untuk warnanya itu. Nah oke lur, jadi untuk pengecorannya yang jelas tipis saja seperti ini ya lur. Lalu kemudian setelah itu di sini akan kita keringkan. Untuk pengeringan di sini sekitar 8 jam atau kita diamkan selama 1 hari ini ya lur. Setelah itu di sini akan kita potongin terlebih dahulu untuk bagian yang nyerungat-nyerungatnya ini. Jadi ini kita potong-potong terlebih dahulu seperti ini. Kita potong menggunakan cutter. Untuk cutternya pastikan benar-benar tajam ya lur. Jadi ini kita potongin tadi agar tidak menusuk seperti ini saat dipegang ya lur. Ini tertusuk dari bagian yang nyerungat itu tadi. Jadi ini kita bersih-bersihkan terlebih dahulu seperti ini. Nah oke lur, jadi ini setelah kita bersihkan dan ini tadi sudah kita cor sebanyak 1 lapis dan sudah kering. Ini metaliknya aman seperti ini. Setelah itu di sini mau dicor 8 lapis, 10 lapis, dicor meler-meler itu sudah aman ya lur, karena di lapisan yang pertama tadi itu sudah kering. Jadi kalau sudah kering dan aman untuk metaliknya tidak luntur, untuk di lapisan atasnya itu bebas ya lur. Di sini untuk motif saya tambahin lagi menggunakan carbon twill 240 GSM ya lur. Jadi ini kita cincang dan kita urai dari anyamannya seperti ini dan setelah itu akan kita tempelkan. Jadi di sini agar motifnya itu lebih abstrak lagi kita campur menggunakan carbon twill 240 GSM yang kita potong-potong dan kita ambil dari anyamannya. Untuk prosesnya sama seperti tadi ya lur. Jadi semisalnya ada bagian yang kurang rapat karbonnya itu bisa dirapatin setelah dicor sebanyak 1 lapis tadi di awal. Jadi setelah semua metaliknya aman itu mau ditambah-tambahin karbon lagi di atasnya itu sudah tidak masalah. Kemudian jika penambahan motif karbon seperti ini itu juga sama ya lur. Untuk pengolesan epoxy resin ataupun resin polyesternya nanti itu tidak boleh digeser kuasnya. Jadi kita cocol-cocol seperti ini. Karena kalau kita geser untuk kuasnya ini bisa buyar untuk motif karbon forgetnya. Jadi kita cocolin epoxy resinnya ini sampai benar-benar merata. Di sini setelah merata kemudian kita keringkan selama 8 jam dan kemudian kita akan rapikan lagi untuk bagian yang nyerungat-nyerungat tadi ya lur. Karena ini tadi ada penambahan motif karbon forgetnya. Jadi kita rapikan ulang lagi untuk bagian yang menyerungat-nyerungat ini.
Kemudian setelah beres di sini akan kita lapisi lagi atau kita cor menggunakan epoxy resin ya lur. Jadi setelah motifnya itu sudah oke dan sudah fix untuk kerapatan karbon forgetnya, karbon metaliknya sudah bagus. Di sini kita cor beberapa lapis ya lur. Di sini saya cor sekitar kurang lebih 3 lapis dengan jeda setiap lapisnya itu sekitar 3 jam. Kemudian setelah selesai pengecoran 3 lapisnya kita keringkan dan hasil pengeringan 8 jam itu seperti ini. Ini sudah keras ya lur. Kemudian di sini akan kita amplas menggunakan grit 240. Jadi untuk pengamplasan di awal ini kita amplas untuk mengurangi bagian yang terlalu nimbul saja ya lur. Jadi tidak harus terlalu ditekan atau istilahnya jangan langsung dibentuk karena ini karbon forget menggunakan metalik, beresiko terkena amplas untuk metaliknya tadi ya lur. Jadi kita amplas mengurangi bagian yang timbul itu seperti ini jadinya. Kemudian setelah itu di sini akan kita cor kembali atau kita lapisi epoxy resin lagi sebanyak kurang lebih 3 lapis lagi ya lur. Jadi untuk pengerjaan karbon forget dengan metalik-metalik warna seperti ini memang lebih ekstra untuk pengecorannya atau pelapisan epoxy resinnya itu. Karena jika terlalu tipis pengecorannya nanti beresiko terkena amplas di bagian metalik warnanya. Jadi ini setelah kering tadi kita amplas lagi, untuk pengamplasannya juga sama, mengurangi bagian yang terlalu nimbul saja ya lur. Kita amplas secara perlahan, pastikan tidak terkena ke bagian metalik warnanya, karena kalau terkena ke bagian metalik warnanya itu jelek sekali ya lur. Kemudian hasil pengamplasannya seperti ini dan ini kita lapisi lagi menggunakan epoxy resin lagi. Untuk pelapisan ini juga sama, kurang lebih saya lapisi sekitar 3 lapis ya lur. Jadi lumayan tebal untuk pengecorannya. Setelah itu kita keringkan dan di sini kita amplas lagi. Jadi untuk mencari bentuknya itu memang sangat sulit ya lur, atau istilahnya itu memang mumeti pekerjaan ini itu. Saya aja sebenarnya sudah mulai jenuh mengerjakan skinning karbon forget ini. Tapi ya permintaan mau bagaimana lagi, tetap kita kerjakan ya lur. Untuk cara pembentukannya itu kalau bisa pengecorannya itu jangan terlalu tebal ya lur. Jadi diperhatikan untuk bentuk dari bodi sepeda motornya itu masih tetap ada untuk nat-natnya itu. Setelah kita amplas-amplas sampai halus dan ini baru bisa kita clear atau kita vernish. Di bagian pengekliran pun juga masih sering banyak kendala, ada yang bolong, ada yang berlubang atau istilahnya bergelombang. Memang cukup mumeti ini sebenarnya, saya aja sampai bingung ngejelasinnya karena ini file mentahnya itu sekitar kurang lebih 90 menit, harus saya rangkum dalam durasi 15 menitan. Itu sangat rumit sebenarnya lur. Itulah kenapa untuk pembahasan di video saya seputar karbon forget ini di lain video juga lain isi pembahasannya ya lur. Cuman untuk di bagian pengekliran itu kemarin saya bahas khusus di satu video, untuk link videonya ada di deskripsi untuk mengatasi bagaimana pengekliran yang bolong ataupun berlubang ya lur. Jadi untuk di playlist skinning karbon forget juga ada, skinning carbon fiber juga ada. Jadi untuk di setiap isi video itu pembahasannya lumayan ada yang berbeda pastinya ya lur. Bukan berarti pro dan kontra, cuman banyak sekali cara untuk menuju satu hasil. Jadi jangan salahkan cara A, B, dan C, tapi pelajari semua dari cara A sampai Z. Kalau kita menguasai banyak cara itu tinggal kita pilih cara mana yang lebih cocok dengan karakter kerja dan bahan yang kita gunakan. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini karbon forget dari Spito yang dicampur dengan metalik warna gold, kemudian dicampur dengan karbon tuil yang kita urai dari anyamannya. Hasilnya setelah kering itu seperti ini. Kemudian untuk metalik warna goldnya itu tahan berapa lama bang? Ini tidak ada jaminan ya lur, karena untuk metalik warnanya tadi juga non merek, jadi tidak ada jaminan akan tahan beberapa lama. Kalau sering terkena panas matahari juga kemungkinan akan lebih cepat luntur.
Nah oke lor, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini seputar pembahasan lunturnya metalik warna pada karbon forged. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan, airbrush, karbon, dan lain-lain dari channel ini. Di subscribe biar channel ini tetap ada dan tetap upload video seputar yang gak jelas ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan thank you.